Shalom saudara-saudaraku yang terkasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Marilah kita nikmati firman Tuhan melalui buku Membina Pola Makan dan Diet. Bila mana reformasi kesehatan menjadi kemerosotan kesehatan, bagian yang keempat. Satu sebab mengapa kesehatan dokter memburuk ialah pengurasan tenaga yang berlebihan dan kemudian gagal mengembalikannya dengan makanan yang bergizi dan menyehatkan. Saudaraku, pasrahkanlah seluruh hidupmu kepadanya yang telah disalibkan bagimu, tetapi jangan mengikat dirimu dengan makanan yang serba minim, karena dengan demikian engkau telah memberi contoh yang salah tentang reformasi kesehatan. Sementara memerangi kerakusan dan sikap tidak bertarak, kita harus mengingat sarana dan penerapan kebenaran Injil yang memerlukan pertimbangan sehat. Untuk melaksanakan tugas kita dengan cara sederhana yang lurus, kita harus memahami keadaan umat manusia yang sebenarnya. Allah telah menyediakan bahan makanan bagi setiap bangsa yang hidup di setiap negeri di dunia. Mereka yang rindu menjadi teman sekerja Allah harus memperhatikan dengan seksama bagaimana mereka mengajarkan reformasi kesehatan di kebun anggur Allah. Mereka harus melangkah dengan hati-hati dalam menentukan apa yang harus dimakan dan apa yang tidak. Hamba Allah harus bersatu dengan penolong ilahi dalam memperkenalkan pekabaran kemurahan kepada halayak ramai yang akan diselamatkan Allah. Kita dihubungkan dengan masa. Sekiranya reformasi kesehatan diajarkan kepada mereka dengan cara yang keterlaluan, maka bahaya akan mengancam. Kita meminta agar mereka meninggalkan makanan daging, teh atau kopi. Itikat kita baik. Tetapi sebagian mengatakan bahwa susu juga harus ditinggalkan. Inilah satu pelajaran yang harus dihadapkan dengan hati-hati. Ada keluarga miskin yang makanan mereka terdiri hanya dari susu dan roti, ditambah dengan buah-buahan kalau mereka masih mampu. Semua makanan daging harus ditinggalkan, tetapi sayuran harus dibumbui dengan sedikit susu dan krim atau yang sejenisnya. Orang miskin akan berkata, "Apa yang harus kami makan? Kami tidak sanggup membeli kacang atau sejenisnya." Sementara saya memberitakan Injil kepada orang miskin, saya mendapat petunjuk untuk menyuruh mereka memakan makanan yang paling menyehatkan. Saya tidak dapat mengatakan kepada mereka, "Kamu tidak boleh makan telur, susu, atau krim." Jangan menggunakan mentega untuk menyediakan makanan. Injil harus diberitakan kepada orang miskin. Belum tiba waktunya untuk memberi menu makanan yang paling ketat. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Salam dari Departemen Kesehatan Uni Indonesia Kawasan Barat. Tuhan Yesus memberkati.